Coba gini ya, Koko terangin dulu ya, siapa namanya nih? Siapa dek namanya dek? Kalau misalnya sudah memang ada indikasi TB, biasanya PT-PT nggak berani berangkat lagi. Meskipun nanti hasil kedua itu bisa berhasil, kamunya dinyatakan fit, tapi di Ya. Taiwannya nanti pasti ditolak. Karena Taiwan yang sekarang ketat, dia meskipun ada flag, itu sudah dia tidak mau. Karena anggapan dari medis yang di Taiwan, TB itu bisa berjangkit kembali penyakitnya itu ketika dia terkena infeksi virus lainnya. Nah, sedangkan sedangkan COVID lagi marak-maraknya di Taiwan sampai nggak tahu nih cucu anak COVID udah sampai COVID berapa nih, saya kurang ngerti nih. Nah, makanya tuh Taiwan memperketat begitu ada flag meskipun dinyatakan sembuh atau tidak menular intinya ya, tetap mereka tidak akan melewatkan. Jadi, mohon maaf nih, impian untuk ke Taiwan dengan visa kerja ini mungkin akan pupus deh. Tapi di sini mungkin Bang Amri bisa bantu nih terkait haknya kamu, mungkin akan dilihat ya. Ya. Apakah ini menjadi haknya kamu? Apakah benar itu uang masih menjadi hak kamu atau tidaknya itu? Kita Kalau belum misal uang saya bisa balik nggak masalah. Uang soalnya udah di tangan PT. Itu juga saya bikin tanda tangan surat janji untuk melunasinnya itu. Ya udah, nanti coba tektok sama Bang Amri ya, coba ya. Itu kan ada di Iya, soalnya yang kena unfit itu bukan saya aja, banyakan orang. Ada yang 13 juta, ada yang 20 juta, bahkan ada yang 35 juta. Itu gede banget. Itu sama aja meres orang dong. Oh, lu ada kumpulin orangnya nggak? Perkumpulannya ada nggak? Kurang tahu. Cuman kemarin temen aku sendiri satu PT sama saya. Dia kena 13 juta. Oh, ada. Ya, coba diakomodir teman-teman itu. Mana yang jadi korban, kumpulkan, nah kita akomodir. Ya, tapi untuk yang punya penyakit TBC itu biasanya harus menjalankan minum obat selama 6 bulan. Dan itu tidak bisa sembuh. Dia hanya kumannya tidur. Jadi ketika kamu imunmu turun, ngedrop badan, dia akan kambuh lagi tuh. Jadi harapanmu untuk ke Taiwan, ke luar negeri. Tapi anehnya penyakit itu tidak ada di saya. Saya tidak merasakan sakit apapun, berat badan saya tidak turun, apapun saya tidak ngerasain, semacam-macam. Itu perasaanmu. Jadi dia kan ada amuba itu di dalam paru-paru itu. Dia harus dikasih obat terus selama 6 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Kalau putus 1 hari, kamu ulang dari nol lagi. Oh, repotnya ya. Enak di PT-nya dong. Harusnya orang PT-nya jangan suruh aku pasporan dulu dong. Harusnya medical full dulu, hasil napit atau unfit, baru pasporan. Ini mah aku disuruh pasporan dulu, baru medical full. Kebalik kan? Nanti itu kita selidiki, Siti. Ya. Terus untuk penyakit kamu, mungkin kamu masih penasaran kan? Beneran? Pergi ke dokter spesialis paru-paru. Nah, kita bisa bantu untuk pengecekan lagi, mungkin di rumah sakit yang berbeda. Untuk meyakinkan, betul. Karena masa depan kamu di sini ya, kamu pengennya memastikan aku bener nggak sih gitu. Betul. Soal aku orangnya nggak percaya gitu. Apalagi unfit, bareng-bareng kok bisa bareng-bareng semuanya hampir sama. Kenapa nggak ada yang penyakit jantung kayak apa kayak gitu? Jangan-jangan dari kamu menular teman-teman itu jadinya. Bukan, sebelum aku kena juga. Sebelum aku kena juga, itu sebelumnya udah ada 4 orang yang keluar, baru saya kelima. Oh, nggak apa-apa. Kamu ada kontaknya semua kan? Ada perkumpulannya kan? Ada nggak? Oke. Ada nggak? Kalau ada, ntar kita bikin grup ya. Aku suka ini. Iya, aku kurang ajar orang PT. Sampai baju ke SS, seragamnya tak bakar, tak buang. Karena saking kecewanya, saya daftar ke situ sampai jual motor, sampai habis-habisan. Alhasil nol. Hasilnya nggak ada, sia-sia. Jangan dibuang, itu mahal harganya. Memang harganya mahal, tapi bagi aku nggak berarti, itu bodo amat. Ya udah, nanti kita bikin grup ya. Jangan itu namanya PT memeras. Harusnya kalau pas salahnya aku tuh pas daftar itu nggak nanya dulu ke sponsor. Sponsor cuman bilang kayak gini, Mbak, katanya kalau kamu mundurin diri baru kamu kena denda. Tapi sponsor nggak bilang kalau kamu unfit kena denda, nggak bilang ke situnya. Gak apa-apa, nanti kita coba. Kita nggak bisa ngomong ini apakah nanti menjadi hak kamu atau bukan ya. Ya pasti harus klarifikasi dulu. Kita coba dalamin dulu nih. Ya, jadi kita di sini belum bisa memastikan apakah uang yang telah kamu keluarkan itu sepenuhnya menjadi haknya kamu atau ada yang lain. Kita masih perlu klarifikasi nih dari si itu
KSS, kamu Oke, suka iya. saya. Kalau soal uang saya nggak masalah. Yang penting data saya balikin ke sini, ke saya kembali. Tanpa Oh, harus data. saya lunasin. Data belum dibalikin. Data saya masih ditahan, misalnya Udah semuanya. kumpulin ada aja di bikin grup, Nika. besok kita advokasi. Oke. Ya, ya, ada oke, hak kamu itu yang di perkosanya sama KSS itu. Nanti, KSS goblok emang. nanti, nanti abis dari sini dia bakal cepet-cepet balikin dokumen kamu. Kamu percaya sama saya ya? Coba, kalau misalnya enggak, gimana? Wah, Kamu tenang, bilang ada orang Bang Amri yang kita. ganteng di sini. Ada Bang Amri yang ganteng di sini. Bisa ngejamin nggak bakalan balik data aku tanpa harus dilunasin? Pasti Yes. balik. Insya Allah Pasti kalau balik. data pasti balik. Cuman kalau keuangan, ya, yang Itu denda-denda bisa kita hilangkan. Tetapi ketika ada kamu sudah buat paspor, ya kan menjadi hak milikmu. Iya, Itu betul. Kan, Aku itu kan tidak bisa dikembalikan, ya. Iya. Kalau kamu sudah mengikuti BLK, Balai Pelatihan, dan kamu Kalau sudah soal- mendapat kalau sertifikasi soal dari uang- BNSP, nah itu juga menjadi soal hakmu. uang, iya betul. Kalau soal uang yang kemarin saya sempat ngasih 3 juta ke orang PT, saya ikhlasin nggak apa-apa. Yang penting data saya balik aku. Nanti kita urut, jangan lu kamu kasih-kasihkan sama orang. Iyalah, Orang jangan kaya lah. aku kasih. Iya, mending kasih aku. Ya. Ini kasih anak yatim didoain. Ya. Oke, Nanti siap. saya kasih Oke. WA ya. Oke. Oke. Ya, bukti-buktinya kamu kumpulkan, kamu rinci berapa uang yang sudah masuk ke sana. Oke, siap. Ya. Benar ya, data balik ya. Kalau nggak balik tak cium nanti. Wah, kamu udah TBC mau dicium lagi. Enggak, enggak TBC. Saya lo. Ya udah nanti kita bantuin ya, Siti ya. Oke, siap. Oke, yo. Bye. Sangat ngegas lah itu. Saya takut dia salah bicara bisa undang-undang ITE nanti datang pengacara 19 orang kok. Pengacara. Nggak ada salahnya kita ini mengadvokasi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia tuh Supaya udah dibodoh-bodohi sama orang-orang asing. Iya, dia udah unek-uneknya udah dikeluarin semua sama dia tuh. Mungkin udah kesel lama dia kali. Iya, kok bisanya dinaikin itu? Nggak tahu tiba-tiba naik gitu. Kan saya nggak pernah naikin mereka. Mereka tuh ngantri di bawah tuh di bagian gasnya itu. Iya. Iya. Coba ya. Tuh. Nah ini tiba-tiba naik ini tuh. Jadi sebenarnya kok kalau medikal itu anak daftar kan seharusnya di pramedikal dulu. Ketika dia fit baru dia naikkan.